Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Senin, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan akan selalu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu bersama menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari baru Tuhan jadikan buat kami, dan kesempatan yang baru Tuhan sediakan. Kami percaya hal-hal yang baik Tuhan akan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria sangat berbahagia menikah dengan wanita idamannya. Pada saat menikah, sang pria berkata, wanita itu baginya adalah seperti seorang malaikat, sangat pintar, punya pengetahuan yang luas, dan cantik luar biasa. Tapi setelah 1 tahun, sang pria itu menyatakan bahwa wanita yang dinikahinya ternyata adalah malaikat kegelapan karena tidak punya kasih. Kita bisa punya pengetahuan yang hebat, bisa mengerti berbagai bahasa, punya kemampuan dan skill yang luar biasa, punya status yang terpandang, punya berbagai karunia yang ajaib, tapi tanpa kasih, itu semua sia-sia belaka. 1 Korintus 13 ayat yang pertama ini dengan jelas menyatakan bahwa tanpa kasih, kemampuan yang luar biasa dalam berbicara, bahasa, bakat, pengetahuan atau karunia lainnya menjadi hampa. Kasih merupakan hal yang sangat penting yang harus mewarnai semua tindakan dan hidup kita. Ada beberapa rema yang kita dapatkan dari ayat-ayat dalam pasal ini, yaitu pertama, kebesaran dan karunia tidak akan berarti tanpa kasih. Kita bisa punya kemampuan luar biasa atau prestasi yang besar. Kita bisa punya karunia yang hebat, bahkan iman sebesar gunung, tapi itu semua tidak berarti apa-apa tanpa kasih. Ini menjadi pengingat buat kita semua, bahwa kasih merupakan hal yang paling utama yang harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, kasih menurut sorga berbeda dengan kasih menurut dunia. Di dalam ayat 4-7 tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dunia ini mempunyai berbagai definisi dan konsep tentang kasih. Tapi kasih menurut Tuhan jauh lebih mulia dan lebih tinggi nilainya daripada kasih menurut dunia. Kasih yang sesuai firman Tuhan adalah kasih yang sejalan dengan kebenarannya, bukan kasih yang kompromi dengan dosa. Yang ketiga, kasih merupakan panggilan hidup kita orang percaya. Kasih merupakan panggilan yang fundamental dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang beriman kepada Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan tidak menuntut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih merupakan hal yang terutama di antara semua karunia rohani. Kasih melebihi kebijaksanaan, iman dan pengorbanan. Kasih membuat kita menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan kita merasa diri hebat dengan berbagai karunia atau pencapaian kita.
sebab bila tanpa kasih, itu semua adalah sia-sia. Mari hidup dalam kasih dan wujudkan kasih itu mulai dari dalam keluarga kita masing-masing dan dalam keseharian kita. Kasih bukanlah soal perasaan tertentu, tapi soal hidup menurut prinsip kebenaran seturut firman Tuhan. Kasih Kristus akan memampukan kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajar, diingatkan kembali untuk hidup di dalam kasih. Terlalu sering kami terfokus dengan berbagai pencapaian, hal-hal yang nampak secara lahiriah. Kami merasa diri kami hebat dengan pengetahuan kami, dengan karunia-karunia dan talenta yang kami miliki, dan kami lupa untuk hidup dalam kasih-Mu. Kami terlalu mengagung-agungkan hal-hal yang nampak kelihatan, tapi kami lupa untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ampunilah kami dan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, dan agar kasih itu terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam kondisi lemah tubuh, agar Tuhan menjamah, memulihkan, menyempurnakan tubuh setiap kami, dan memberikan kami kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam persoalan masalah, kami berdoa agar Tuhan melawat, menyatakan jalan keluar, menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk hidup dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.